Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Desiana dengan NIM 2300018007. Saya Wahyudani dengan NIM 2300018020. Saya Madarik Alfian Rahaya dengan NIM 23001802. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu dengan mata kuliah basis data dengan dosen pengampu, Bapak Jeffrey Pahana. Bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama itu ada deskripsi project, yang kedua itu ada profil instansi, dan yang ketiga itu ada permasalahan instansi. Nah, di sini kami yang pertama itu ada deskripsi project. Kami mengangkat dari zaman sekarang itu kayak banyak orang-orang melakukan sewa menyewa mulai dari HP, terus kayak kamera, motor, mobil. Nah, di sini kami mengangkat dari game, yaitu kayak untuk hiburan rekreasi, bukan hanya semata untuk diri sendiri tetapi kayak untuk keluarga juga. Jadi kami di sini mengangkat studi kasus rental PS. Selanjutnya itu ada profil instansi. Di sini kami membuat se sejenis kayak nama tokonya itu Power Puff Girls, yaitu ada kayak diskonnya, terus ada kayak fasilitas, informasi pemesanan dan lain sebagainya. Nah, habis itu kami lanjut ke permasalahan instansi. Nah, di sini permasalahan dari rental PS tersebut adalah salah satu kesulitan sering dihadapi dalam bisnis penyewaan PS adalah pencatatan basis data yang berantakan seperti informasi pelanggan, jadwal penyewaan, durasi pemakaian, dan layanan transaksi. Ketidakrapian ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung biaya sewa, konflik jadwal antar pelanggan, hingga pembayaran akibat data yang tidak tercatat dengan baik. Selain itu, pencatatan manual yang tidak terstruktur mempersulit pengelolaan stok konsol dan game yang tersedia, sehingga dapat mengurangi efisiensi operasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem manajemen berbasis digital yang ter, terintegrasi, memungkinkan pelaku usaha untuk memantau dan mengelola seluruh aktivitas penyewaan secara lebih mudah, akurat, dan terorganisir. Nah, lanjut ke bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di bab ini adalah landasan prinsip. Jadi di landasan ini berisi istilah-istilah yang digunakan pada proyek kami. Pertama ada entitas. Entitas merupakan suatu objek atau konsep yang dapat didefinisikan secara unik dan memiliki keberadaan penting dalam konteks tertentu. Ada beberapa tipe dari entitas, yaitu ada primer, karakteristik, dan intersection. Lalu ada juga jenisnya, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Lalu ada atribut. Atribut merupakan elemen, properti, atau karakteristik yang menggambarkan suatu entitas dalam basis data. Atribut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada mandatory atau wajib dan optional atau me. Lalu atribut juga dibedakan menjadi 4 menurut jenisnya, yaitu ada sederhana, atribut komposit, atribut turunan, dan atribut multivalue. Lalu selanjutnya ada relasi. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih tabel yang terdapat di dalam sistem basis data relasional. Ada beberapa jenis relasi. Yang pertama yaitu relasi one-to-one. Relasi one-to-one ini artinya relasi satu ke satu. Relasi ini terjadi ketika baris yang berada pada tabel berhubungan dengan tabel lain, dan satu tabel lainnya. Contohnya ada tabel pelanggan dan tabel kamar, di mana satu pelanggan dapat memesan satu kamar dan satu kamar hanya dipesan oleh satu pelanggan. Lalu ada relasi one-to-many. Ini merupakan relasi satu ke banyak, yang merupakan relasi yang terjadi ketika tabel satu dapat berhubungan dengan banyak tabel lain. Contohnya yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan, mana satu pelanggan dapat memesan banyak pesanan. Lalu ada relasi many-to-one, yaitu relasi yang sama dengan relasi satu ke banyak. Dalam relasi ini, tabel satu berhubungan dengan banyak tabel lainnya. Contohnya tabel pesanan dan tabel pelanggan, di mana banyak pesanan yang dapat dipesan satu pelanggan. Lalu ada relasi many. Relasi ini merupakan relasi banyak ke banyak yang terjadi ketika banyak baris pada tabel satu berhubungan dengan baris tabel pada tabel lainnya. Contohnya ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, mana satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa.
Lalu ada Entity Relationship Diagram. ERD merupakan model data konseptual yang merepresentasi data secara visual dalam suatu organisasi. ERD ini menggambarkan entitas, atributnya, dan hubungan antar entitas. ERD digunakan dalam tahap perancangan database untuk memetakan hubungan antar data secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Beberapa fungsi ERD itu mempermudah perancangan database dengan visualisasi entitas dan relasinya, mengidentifikasi elemen-elemen penting yang ada dalam sistem seperti entitas, dan hubungan antar entitas, lalu membantu memahami data dengan lebih baik sebelum implementasi database yang dilakukan. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan pada ERD. Pertama ada simbol entitas, simbolnya seperti ini, dan deskripsinya yaitu entitas merupakan suatu objek atau konsep yang dapat didefinisikan secara unik dan memberi keberadaan paling penting dalam konteks tertentu dan biasanya mewakili sesuatu yang nyata atau dapat berupa objek abstrak yang relevan. Lalu kedua ada simbol atribut, simbolnya seperti ini. Atribut merupakan elemen properti atau karakteristik yang menggambarkan suatu entitas dalam basis data. Nah, kalau yang ini tuh atributnya itu yang berbentuk oval ini digunakan ketika terdapat atribut yang muncul karena adanya relasi many to many atau banyak. Lalu ada simbol relasi. Lalu ada juga simbol garis relasi. Garis relasi ini adalah garis yang menggambarkan hubungan dalam entitas relasi. Lalu contoh bentuk hubungan relasi dalam ERD. Yang pertama ada binary. Jadi itu merupakan satu relasi yang menghubungkan dua entitas. Entitas satu dan entitas dua. Lalu yang kedua ada ternary, yaitu satu relasi yang menghubungkan tiga buah relasi. Dan yang terakhir ada unary, yaitu satu relasi yang menghubungkan banyak entitas. Lalu ada skema database. Skema database adalah struktur yang mendefinisikan bagaimana data diorganisasikan dalam sebuah basis data. Skema ini mencakup tabel, kolom, tipe data, hubungan antar tabel. Dalam menghubungkan tabel ada tiga tipe. Yang pertama hubungan satu ke satu atau one to relationship. Yang kedua ada hubungan satu ke banyak dan hubungan banyak ke banyak. Terus ada data manipulation language. Data manipulation language merupakan bagian dari SQL yang dapat digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data. Ada operasinya yaitu select, insert, update, dan delete. Perintah utamanya itu select. Kalau select itu digunakan untuk mengambil data yang ada pada tabel. Sintaknya select, all, from, nanti nama tabelnya apa. Terus ada insert. Insert itu merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Terus ada perintah update, itu digunakan untuk memperbarui data yang ada pada tabel. Terus ada delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus satu atau lebih data yang ada pada tabel. Dalam DML juga terdapat klausa yang membantu mengatur data pada basis data. Itu ada klausa where. Klausa where ini digunakan untuk menentukan kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh data yang dipilih agar bisa menghasilkan query. Lalu ada klausa select. Klausa ini digunakan untuk memilih kolom atau atribut mana yang ingin dikeluarkan sebagai hasil query. Dan ada klausa from. Klausa from ini berkaitan dengan relasi mana yang akan ditelusuri. Klausa ini dapat digunakan untuk menetapkan tabel yang dijadikan sebagai sumber atau lokasi pencarian data. Lalu ada trigger. Trigger adalah himpunan kode yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atau suatu kejadian yang berkaitan dengan tabel basis data. Kejadian yang dapat membangkitkan trigger umumnya berawal dari penyataan insert, update, dan delete. Trigger dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trigger before dan trigger after. Kedua jenis itu merepresentasikan waktu eksekusi triggernya, dapat sebelum atau sesudah. Sintaksnya ada delimiter, $, trigger, nama trigger, bisa memakai before atau after, bisa memakai insert, update atau delete, on, nama tabelnya, for each row, terus begin, end, terus kita tutup delimiter dengan $. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Wahyu. Baik, selanjutnya ada analisis proses bisnis. Yang pertama, di sini ada formulir penyewaan. Data yang dibutuhkan adalah data penyewa, informasi yang dihasilkan adalah data penyewa. Yang kedua ada cek ketersediaan base station, data yang dibutuhkan, jadwal penyewaan, dan daftar base station. Informasi yang dihasilkan adalah informasi ketersediaan base station. Yang ketiga, penyewa memilih jenis base station. Data yang juga masih sama, jadwal penyewaan dan daftar base station. Informasi yang dihasilkan adalah jenis base station yang diinginkan penyewa.
Yang keempat adalah proses bisnis konfirmasi ketersediaan PlayStation. Data yang dibutuhkan juga masih sama, jadwal penyewaan dan daftar PlayStation. Informasi yang dihasilkan adalah ketersediaan stok PlayStation. Yang kelima adalah proses bisnis konfirmasi jumlah pembayaran. Data yang dibutuhkan adalah ketersediaan PlayStation dan total harga. Informasi yang dihasilkan adalah jadwal sewa dan total pembayaran. Yang keenam, memilih metode pembayaran. Data yang dibutuhkan adalah data pembayaran. Yang informasi yang dihasilkan adalah metode pembayaran. Dan yang terakhir adalah pemberian kwitansi. Data yang dibutuhkan data pembayaran. Informasi yang dihasilkan adalah kwitansi pembayaran. Selanjutnya adalah identifikasi entitas, atribut, dan relasi. Jadi untuk studi kasus rental PS ini terdapat 4 entitas kuat, yaitu pelanggan, petugas, PlayStation, dan game. Dan 2 entitas lemah yaitu transaksi dan data PlayStation. Untuk pelanggan, atributnya ada NIK pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Nomor HP pelanggan ini termasuk jenis atribut yang momentary. Kemudian yang kedua ada petugas, atributnya ada ID petugas, nama petugas, dan nomor HP petugas. Yang ketiga ada PlayStation, atributnya ada ID PlayStation, jenis PlayStation, harga sewa, status sewa, dan stok PlayStation. Yang keempat ada ID games, atribut dengan atribut ID games, nama game, dan jenis game. Yang kelima ada detail PlayStation dengan atribut ID PlayStation dan ID game. Yang terakhir ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, NIK pelanggan, ID PlayStation, ID games, ID gas, tanggal sewa, durasi sewa, total pembayaran, jenis pembayaran, dan tanggal pembayaran. Berikut relasi dan kardinalitas antara entitas yang ada pada sistem penyewaan atau rental PS. Yang pertama adalah relasi rental, merupakan relasi antar entitas pelanggan dan entitas PlayStation, di mana rental memiliki makna bahwa PlayStation dirental oleh pelanggan. Kardinalitas antara entitas pelanggan dan entitas PlayStation adalah banyak-kebanyak atau minim-minim. Karena banyak pelanggan dapat merental banyak PlayStation, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada pendata, merupakan relasi antara entitas pelanggan dengan entitas transaksi. Entitas petugas dengan entitas transaksi. Karena entitas transaksi ini tuh entitas karakteristik yang muncul karena relasi banyak ke banyak antara entitas pelanggan dan entitas PlayStation, di mana relasi mendata ini menunjukkan bahwa seorang petugas mendata atau mencatat transaksi yang dilakukan dalam sistem. Kemudian kardinalitas antara entitas petugas dan entitas transaksi adalah satu ke banyak atau one to many, karena satu petugas dapat mendata banyak transaksi, namun setiap transaksi hanya dapat dicatat oleh satu petugas. Karena entitas transaksi merupakan entitas lemah, maka data tersimpan di tabel transaksi. Yang ketiga adalah relasi menyediakan, merupakan relasi antar entitas PlayStation dan entitas game, di mana menyediakan memiliki makna bahwa PlayStation menyediakan games. Kardinalitas antara entitas PlayStation dan entitas games adalah banyak ke banyak atau many-to-many, karena banyak PlayStation dapat menyediakan banyak game dan begitu juga sebaliknya. Karena hubungan banyak ke banyak ini mengakibatkan muncul tabel baru dan entitas baru yang bertipe karakteristik, yaitu detail PlayStation. Detail PlayStation ini akan menyimpan ID PlayStation dan ID game sebagai primary key composite yang unik. Berikut adalah model konseptualnya atau ERD. Jadi di sini ada entitas pelanggan, kemudian di sini ada entitas PlayStation, memiliki relasi rental. Kemudian karena relasi banyak ke banyak ini memiliki atribut tambahan seperti tanggal rental, tanggal pembayaran, durasi rental, total bayar, dan jenis pembayaran. Nah, yang kemudian petugas itu memiliki relasi dengan hasil transaksi ini, hasil relasi ini yang disebut dengan mendata, hubungannya satu ke banyak. Dan yang ini adalah hubungan entitas game dan entitas PlayStation, yaitu menyediakan. Selanjutnya ada model logika atau skema database. Jadi karena hubungan pelanggan dan PlayStation itu banyak ke banyak, jadi muncul tabel baru yaitu transaksi.
Nah, di mana transaksi ini juga menghubungkan ke petugas karena petugas itu kan nanti mendata. Seperti itu. Ini di sini ada FK ID petugas, di sini juga ada ID NIK pelanggan sebagai Frankie dan ID PlayStation. Dan di sini ada tabel baru juga yang karakteristik yaitu detail PlayStation, mana ini ada ID PlayStation dan ID Games sebagai Frankie. Mungkin itu saja, dan kita langsung ke live. Baik, di sini kami akan melakukan live coding dengan studi kasus kami yaitu rental PS. Baik, di sini kita akan membuka dulu XMPP, terus kita Apache-nya dan MySQL kita dihidupin dan ke shell kita selanjutnya. Baik, ini adalah tampilan awal untuk XMPP-nya. Nah, di sini untuk memulainya kita menggunakan MySQL uroot. Nah, di sini kami sudah membuat database-nya yang bernama rental PS. Jadi kita tinggal memanggilnya saja yaitu useroot. Nama database-nya itu rental PS. Nah, di sini udah ada pesan database change, berarti database sudah berhasil untuk dipakai. Nah, di sini kami menggunakan insert yaitu untuk memasukkan data, yaitu dengan insert into PlayStation yaitu nama tabelnya, terus ada value. Nah, di sini memasukkan beberapa data. Nah, yang pertama itu ada 101 yaitu ID PlayStation-nya, terus jenisnya itu ada PS2, terus ada 10.000 dan tersedia. Nah, apa yang membedakan antara petik dan tidak? Nah, yang petik itu adalah tipe datanya string, sedangkan yang tidak itu adalah integer. Nah, di sini kami menggunakan enum. Nah, di enumnya itu ada dua, yaitu tersedia dan tidak tersedia. Dan yang tiga itu adalah stok dari ketersediaan PlayStation tersebut. Ya, di sini mencoba untuk memasukkan semua datanya dulu. Nah, di sini sudah memasukkan 4 data yang terdiri dari ID, jenis, harga, terus ketersediaan, dan stoknya. Nah, di sini ada pesan query oke, berarti berhasil. Selanjutnya, kita menggunakan select all from PlayStation. Nah, itu untuk menampilkan dari yang telah kita ini masukkan datanya. Nah, ini adalah tampilan untuk yang udah di-insert. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kami akan mencoba untuk update PlayStation yang ID-nya itu ada 1004. Jadi kita tulis dulu update PlayStation, nama tabelnya, lalu set untuk masa set. Jadi kita update di bagian status sewanya untuk PS5 yang dari tersedia, yang dari tidak tersedia menjadi tersedia. Stoknya dari 0 jadi 5. Kita pakai klausa where, artinya di mana? Di mana ID-nya itu, ID PlayStation-nya itu 1004, 1004. Oke, di sini udah muncul query oke, artinya itu sudah berhasil untuk kita update. Nah, ini kita mau lihat nih di tabel PlayStation-nya. Oke, select all from nama tabelnya itu tabel PlayStation. Ini dia. Bisa dilihat teman-teman di sini ID PlayStation yang 1004 dengan jenis PlayStation-nya PS5 yang tadi status sewanya tidak tersedia berubah menjadi tersedia, dan stok yang tadinya kosong berubah jadi 5.
Tapi selanjutnya di sini kita mau mencoba untuk mendelete data yang ada di dalam tabel PlayStation. Ini pakai klausa from, delete from PlayStation, di mana ini bisa teman-teman lihat, kita pakai delete from PlayStation where ID PlayStation 1004. Artinya kita akan menghapus dari tabel PlayStation di mana ID PlayStation-nya itu 1004. Ini bisa dilihat perbandingannya dari sini, ID PlayStation-nya 1004 itu sudah nggak ada ya di bawah dari yang atas ini. Sekarang jadi nggak ada karena udah kita delete. Kita mau lanjut untuk buat join sama triggernya, tapi sebelumnya kita mau insert data dulu ke detail PlayStation. Itu dengan ID PS-nya 1001 dan ID games-nya 2001. Yuk, kita buat trigger. Jadi ini tuh join dari ID games ini buat masukin jadi dari nama game sama ID gamesnya itu. Oke, kita lanjut untuk ke trigger. Kita ada buat table dulu. Nama tabelnya itu log perubahan PlayStation. Nanti di dalam tabel ini ada berisi ID lognya, ID PS, harga sewa yang lama, harga sewa yang baru, tanggal update, dan ada foreign key ID PlayStation yang reference dari tabel PlayStation. Oke, bisa teman-teman lihat di sini query-nya udah ada pesan query oke. Jadi tabel ini sudah berhasil kita buat. Lalu di sini kita akan membuat trigger. Nah, nanti di dalam trigger itu sintak delimiter dolar create trigger, terus di sini kita pakai after update PlayStation. Nah,
Jadi di sini kita akan buat trigger. Awalnya kita kasih delimiter dolar-dolar, lalu kita ada create triggernya, terus kasih nama triggernya yaitu after update PlayStation. Kita tunggu kodenya ini sampai selesai. Oke, ini bisa teman-teman lihat kita buat triggernya udah berhasil ya. Di sini ada pesan query. Nah, selanjutnya tuh kita mau coba untuk update. Oke, jadi bisa teman-teman lihat kita udah berhasil update PlayStation yang tadinya yang ID PlayStation-nya itu 1001 dari harganya 10.000 jadi 12.000. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ID log-nya kan tadi auto increment ya. Jadi ini 1, terus ini ID PlayStation-nya 1001, harga sewa lamanya yang tadinya 10.000 berubah jadi 12.000 di harga sewa baru, dan tanggal update-nya tanggal 9 bulan 1 tahun 2025 jam 8:05. Karena ini tanggal update-nya itu kita pakai timestamp. Kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat juga ya di tabel PlayStation yang tadinya harga sewanya 10.000 berubah jadi 12.000. Jadi trigger ini digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada kolom harga sewa dalam tabel PlayStation sebagai bentuk audit data dengan nama triggernya adalah after update PlayStation yang telah dibuat bekerja dengan cara satu, waktu eksekusi trigger yang akan dijalankan secara otomatis setelah terjadi pembaruan atau update pada tabel PlayStation. Kedua, setiap kali ada perubahan pada tabel PlayStation, misalnya perubahan pada nilai kolom harga, trigger ini akan aktif. Setelah terjadi pembaruan tersebut, trigger ini akan menjalankan blok kode begin dan end. Maka kode ini akan menyisipkan atau menginsert data ke dalam tabel log perubahan PlayStation dengan data yang dicatat. Yang pertama ada ID PlayStation yang diambil dari nilai baru yaitu new ID PlayStation. Yang kedua ada harga sewa lama diambil dari nilai lama yang sebelum pembaruan itu dengan namanya old.harga sewa. Lalu ada harga sewa baru dan tanggal update. Tanggal update ini merupakan tanggal dan waktu di saat perubahan terjadi yang dihasilkan oleh fungsi now.
Lalu ada relasi dengan tabel lain, yaitu tabel log perubahan PlayStation ini memiliki kolom ID PlayStation yang dihubungkan dengan kolom ID PlayStation di tabel PlayStation melalui foreign key untuk menjaga integritas datanya. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.